Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Mari sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya, pertolongannya, maunahnya kita dapat hadir bersama-sama menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan muzakarah sampai nanti insyaallah waktu syuruk. Hari ini kita ditawari oleh imam kita tadi di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, beliau membaca Al-Baqarah ayat 24. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati apa tadi? Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada surga. Nah kebetulan mukhatabnya ini orang beriman dan beramal soleh, berarti semua bapak-bapak yang di sini dan ibu-ibu, amin. Kenapa saya katakan itu pasti? Karena Rasulullah pernah berpesan pada kita, idza ra'aitumur rajulu ya'tadul masjida fashhadu bil iman. Jika kamu ngelihat ada laki-laki atau ada orang datang ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia itu beriman. Rasul yang bilang ini. Jadi sekarang ini adalah anggota calon penghuni surga, amin. Amin. Semua Pak, saya yakin ya, asalkan sampai begitu keluar dari sini nggak ngomongin orang, nggak gibah, nggak segala macam. Pokoknya kalau udah orang datang ke masjid itu pasti surganya. Apalagi kalau dia nginep 2 hari di masjid terus mati, nah itu ya, nggak apa-apa Pak, itu contoh yang baik, contoh yang baik. Jadi sahabat saya 2 Januari itu meninggal setelah nginep di sini 2 hari ya, Pak Nai Saputra. Nah untuk itu berkaitan dengan meninggalnya beliau, hari ini judulnya yang saya mau berikan adalah debat, tapi bukan debat capres, debat calon penghuni surga. Kita semua manusia-manusia yang beribadah ini nantinya dipaksa untuk ikut debat. Debatnya 3 kali. Debat itu artinya tanya jawab. Kita nanti akan ditanya Pak. Nggak mungkin kita didiemin aja sama Allah, pasti di akhirat ditanya. Nah dasarnya apa? Al-Quran berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya. Allah tidak ditanya. Mereka lah yang ditanya. Mereka itu kita. Jadi Allah mau buat apa aja, mau bikin orang cacat, mau mematikan orang, Allah nggak akan diminta pertanggungjawaban. Wa hum yus'alun, tapi kita manusia pasti ditanya. Nah pertanyaannya besarnya, siapkah kita ditanya di akhirat? Karena pertanyaan itu minimal yang nanya malaikat, maksimal yang tanya langsung Allah. Siapkah kita menghadapi pertanyaan? Ini problem nih Pak. Kalau di dunia udah pendiam, bengong aja hidupnya gitu, nggak pernah jawab pertanyaan. Makanya sekarang latihan nanya sama latihan jawab pertanyaan. Coba kita ukur berapa kali kita sehari menjawab pertanyaan. Mungkin dari istri,
dari anak, dari tetangga, dari siapa? Jawab. Juga bertanya, kita bertanya, tapi jangan bertanya singkatan Pak. Apa itu ya? Ini bukan ngomong politik ya. Nanyanya yang enggak aja ya. Jadi nanyanya yang bagus. Nah, latihan tanya jawab ini akan menjadikan kita menjadi pemenang debat nanti di akhirat. Debatnya ada 3. Kita akan ditanya mengenai masalah keimanan. Yang kedua, kita akan ditanya masalah perbuatan, masalah amal perbuatan. Dan yang ketiga, terakhir, kita akan ditanya mengenai masalah kenikmatan. 3 ini ada dalam diri kita sekarang nih. Kita ada iman, kita ada berbuat sesuatu di dunia ini, baik itu berbuatnya lisan, perbuatan maupun hati. Dan kita ada yang disebut dengan yang terakhir apa tadi? Apa? Kenikmatan. Kita akuin lah, kita menerima kenikmatan dari Allah. Itu 3 itu jangan GR. Kalau Bapak sekarang memiliki sesuatu itu ntar Allah minta kembali dengan cara bertanya gitu. Bertanya. Nah, itu semua. Ya, jadi dasarnya nih kita akan ditanya, akan debat adalah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surat Al-Anbiya ayat 23. Nanti kalau Bapak cek di rumah, dasarnya itu. Jadi kita nggak mau dipaksa untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang gelombang pertama pertanyaan ada di mana? Gelombang pertanyaan pertama ada, debat pertama, gelombang pertama ada di kuburan, ada di alam barzah. Semua pasti akan ditanya. Jadi nggak mungkin orang menghindar gitu, ya. Misalnya kita bilang sama malaikatnya, saya nggak mau ditanya ini karena nggak resmi. Nah, saya maunya yang resmi, debat resmi gitu misalnya. Nggak bisa. Semua akan hadir ditanya. Nah, apa aja yang akan ditanya? Ini Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran, wala yus'aluna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan sungguh akan ditanya orang di hari kiamat, ya, maksudnya di akhirat gitu lah ya, di akhirat, amma kanu yaftarun, tentang apa-apa yang diada-adakan oleh manusia. Jadi pertama kali seorang hamba itu mati, maka dia memasuki debat pertama, ditanya oleh malaikat. Apa aja yang ditanya? Masalah keimanan. Di kuburan nggak ada nanya masalah amal, masalah kenikmatan, masalah keimanan. Nah, kita udah tahu, bapak-bapak mungkin udah pernah membaca bahwa di kuburan itu akan ada 4 pertanyaan. Kalau bisa apalin jawabannya sekarang. Jadi supaya di sana nggak gugup ya. Bahasanya Arab Pak ya. Jadi kalau yang nggak bisa bahasa Arab udah pasti digebuk. Ya. Nah, pertanyaannya apa? Nah, ini kuburan ini jangan Bapak anggap kuburan di Pondok Benda, Pondok Petir, bukan. Itu kuburan. Tapi alam barzah yang debat itu, tempat debat itu bukan di situ. Ya, jadi jangan salah paham. Yang dimaksud dengan alam barzah itu tempat ditanyanya ruh kita. Ruh kita itu ditanya. Kalau jasad kita udah bersatu sama bumi, sudah dikembalikan pada Allah. Jadi nanti kita yang ditanya ruh kita. Nah, kalau di kuburan ini debatnya sukses, pasti nanti di akhirat sukses. Kalau di kuburan ini gagal, mohon maaf Pak, ya, di sana belangsak Pak. Kata Umar bin Khattab, innal qabra awwalu manzili min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama dari akhirat, gerbangnya akhirat. Terus fa inna jabinhu, barang siapa yang sukses dari situ, fama ba'dahu aisyarru minhu, sesudahnya di hari kiamat lebih mudah dari yang di kuburan. Ya, terus, tapi wa ilam yanjamihu, barang siapa yang enggak sukses di situ, fama ba'dahu asyaddu minhu, nanti sesudah itu debatnya lebih susah daripada waktu di kuburan. Makanya kita bikin sukses yang di kuburan aja. Bagaimana kita bisa menjawab
tanya jawab waktu di kuburan. Nah, apa yang ditanya di kuburan itu? Al muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Rahasianya, seorang muslim kalau ditanya di kuburan cukup dia menjawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Kalau yang ditanya itu, masalahnya pertanyaannya ada 4. Jawaban yang asyhadu alla itu ada di mana? Kita mesti yang teliti dengarnya. Nah, bapak-bapak yang hari ini udah kepengen mati, ini saya kasih contekannya ya. Apa kata Rasulullah? Fayaqulani lahu man rabbuka. Kalau malaikat di situ nanya, pertanyaannya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Jawabnya apa, Pak? Allah itu nama Tuhan, tapi siapa Tuhanmu? Jawabannya udah pasti, Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Jadi mari kita latihan sekarang. Man Rabbuka? Wah, udah Pak, sukses ya. Jadi kalau mau mati siang ini monggo ya. Bapak duluan aja lah. Saya kan mau ceramah lagi nih ya. Ya, fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu Rabbi Allah. Jadi malaikat jangan kaget Pak, Bapak jangan kagetan. Man rabbuka? Apa yang dibuka? Wah, jangan gitu jawabnya. Man rabbuka? Rabbi Allah. Ya, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Lalu Rasulullah melanjutkan, fayaqulani ma dinuka. Kalau ditanya kamu beragama apa? Agamamu apa? Jawabnya dinil Islam. Ayo, man dinuka? Lulus Pak. Malaikatnya senyum, berubah jadi biru malaikatnya, saking malunya mau bapak itu. Ini orang pinter nih, mungkin profesor kali gitu ya. Jadi man rabbuka jawabnya Rabbi Allah, man dinuka jawabannya dinil Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Lalu ditanya, ini pertanyaan ketiga nih, agak sulit nih pertanyaannya. Kalau nggak bisa bahasa Arab udah lewat dah. Nanyanya begini nih, siapa laki-laki ini yang diutus padamu? Jadi ada foto Rasulullah atau ada sosok yang ditampilkan malaikat. Siapa laki-laki ini yang pernah diutus padamu? Nah, jawabnya apa? Belum tahu kan? Celaka, lewat loh. Ya. Nih saya kasih tahu dah. Ya. Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki ini? Jawabannya huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Rabbi Allah, yang kedua dinil Islam, yang ketiga huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lulus, hampir lulus 3 dari 4 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang keempat agak sulit nih. Ya, pertanyaan yang keempat agak sulit. Karena pertanyaannya jawabannya bisa bebas. Apa pertanyaannya? Fayaqulani wa ma yudrika. Wa ma yudrika. Apalagi yang kau tahu? Pertanyaan, siapa Tuhanmu? Yang kedua, kamu beragama apa? Ketiga, ini orang ini siapa namanya? Dijawab Muhammad. Nah, yang keempat, apalagi yang kamu tahu? Wah, susah Pak. Apalagi yang kamu tahu? Maksudnya, apalagi yang kamu tahu mengenai Islam ini gitu. Lalu jawabannya yang standar, fayaqulu qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa sadaqtu. Aku pernah membaca Quran di dunia waktu aku hidup. Aku beriman pada Quran dan aku membenarkannya. Ayo Pak, dihafalin Pak. Qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa sadaqtu. Nah, aku pernah baca Quran. Kalau pernah ya, aku pernah baca Quran, aku beriman pada Quran itu dan aku membenarkannya. Dah, kalau 4 ini sukses jawabannya dan benar, insya Allah kemudian disuruh tidur. Dah, kamu istirahat ya. Tidur kita Pak, dan dikasih mimpi. Apa mimpinya? Diri kita ada di surga, belum masuk.
Tapi kita udah main-main di tempat namanya Rodatum min Riyadil Jinan, taman-taman surga. Belum masuk, cuma udah dikirimin anggur, apel, terus digodain sama bidadarinya. Kang Mas, dipanggil. Udah dipanggil-panggil kita, Pak. Terus sampai hari kiamat. Makanya kita sempat berdoa, ya Allah cepetin hari kiamat. Saya pengen masuk segera gitu. Tapi Allah bilang istirahat, istirahat. Begitu hari kiamat datang, kita bangkit, lihat surat Yasin tuh. Ya wailana mamba'asana mim marqadina. Celaka nih. Kenapa aku bangun dari tidur yang enak ini gitu. Kita tuh yang ngomong begitu. Amin. Amin, Pak. Kepengen gak istirahat? Kata Rasulullah, orang beriman itu kalau mati dia istirahat dari dunia. Jadi orang beriman kalau mati dia tuh hakikatnya istirahat dari dunia. Puyeng, Pak, hidup di dunia, utang segala macam. Makanya orang beriman istirahat. Tapi kalau orang biang kerok, orang kafir, orang yang banyak dosa, kalau dia mati, dunia beristirahat dari dia. Karena selama hidup dunia dikacauin sama dia gitu. Paham ya? Jadi kita ada posisi mana? Posisi pertama, orang beriman kalau istirahat, kayak kalau mati istirahat. Maksudnya setelah ditanya jawabannya man rabbuka rabbi Allah, man dinuka dinul Islam, dan seterusnya itu lulus, maka kita disuruh istirahat. Sebaliknya, kalau orang ditanya 4 jawaban ini, ada yang salah atau bohong jawabannya, atau nggak bisa jawab, maka akan dilebarkan kuburannya berapa puluh hasta sambil dia digebuk sama malaikat. Nah, loh. Jadi kalau udah nggak lulus di kuburan ini, Pak, mohon maaf nih, ini Rasul yang bilang, maka akan sengsara dia. Itu yang namanya azab kubur. Jadi azab kubur itu timbul salah satunya karena seseorang nggak bisa jawab pertanyaan di dalam kuburnya. Begitu ya. Oke, itu debat gelombang pertama. Semoga minimal bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di masjid ini dan keluarganya sanggup melewati debat di gelombang pertama ini. Amin. Amin. Ya. Lalu selain 4 pertanyaan itu, pertanyaan nomor 3 itu kadang-kadang malaikat bertanyanya bukan dengan bahasa itu, tapi dengan bahasa ini. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang kau katakan mengenai Muhammad ini, mengenai laki-laki ini? Kita jawabnya, huwa Abdullah wa Rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Jadi jawabannya begitu. Bisa jawabannya tadi huwa Rasulullah SAW atau huwa Abdullah wa Rasuluh. Pokoknya kita dipaksa untuk menjawab masalah keimanan, iman kepada Allah, iman kepada Islam, agama ini, iman kepada Nabi, dan terakhir iman kepada kitab-kitab Allah, kepada Al-Quran. Bisa dipahami, Pak? Ya, jadi debat gelombang pertama ini akan dilewati oleh semua orang. Insya Allah Bapak sanggup jawab. Apalagi yang sering datang ke masjid ini untuk taklim, untuk sholat, mestinya Allah bela itu. Amin. Gelombang kedua, debat yang akan ditanya kepada kita adalah masalah amal perbuatan. Surat An-Nahl ayat 93 di bagian akhir berkata, wa latus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan sungguh akan ditanyakan kepada kamu apa-apa yang kamu perbuat. Jadi amal perbuatan itu ditanya, nanti ditanya. Nah, amal perbuatan ditanya itu amal perbuatan dari lisan, dari perbuatan, semua ini, dan dari hati. Dari hati. Semua dibongkar sama Allah. Nggak ada yang nggak dibongkar, semua dibongkar. Ya. Nah, makanya ada kalau dari amal perbuatan badan, ya ada 2. Satu yang orientasinya ke atas, ke Allah, itu ibadah tuh, sholat, segala macam, puasa, segala macam, ditanya. Bukan pasti ditanya. Lalu yang orientasinya yang horizontal, gimana hubungan Bapak dengan manusia lainnya, dengan tetangga, dengan istri, dengan anak, segala macam, semua akan ditanya, Pak. Jadi, tapi jangan Bapak bilang, daripada ditanya mendingan gue diem aja sekarang, diem sampai mati, diem. Jangan. Kita harus beramal. Fasabiqul khairat.
berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita nanti ditanya mengenai amal ini. Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali salatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali, amal ibadah yang pertama kali ditanyakan di hari kiamat adalah sholatnya. Seorang hamba itu ditanya sholatnya. Jika sholatnya baik, pasti yang lainnya baik semua. Makanya itu makna dari ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semuanya sholat seseorang itu bisa mencegah dia berbuat bohong, berbuat keji, bro. Bisa. Kalau orang sholat tapi masih maksiat, pasti sholatnya nggak bener. Entah nggak khusyuk, entah nggak memenuhi syaratnya dan sebagainya. Jadi kita ngukur sekarang di dunia ini, sholat kita ini udah bener atau belum? Kalau bener, diperiksa di hari kiamat, ditanya kita, kamu sholat kemarin bagaimana? Khusyuk? Udah ditanya tuh. Kalau ada bolong-bolong, maksudnya ada yang cacat, yang nggak benar sholatnya, maka Allah akan mengecek kita punya cadangan sholat sunnah apa enggak, sholat qobliyah, segala macam. Kalau punya, pahalanya itu buat nambel yang bolong-bolong itu, dan seterusnya. Tapi kalau sholatnya secara umum baik, overall baik begitu, maka semua perbuatannya dihitung baik. Makanya sekarang kita bagusin aja supaya kita punya sholat bagus. Nah, kalau hubungan dengan manusia, yang pertama kali akan diputuskan oleh Allah adalah mengenai masalah dima, masalah darah. Jadi bapak ribut sama orang sampai bunuh-bunuhan, itu yang akan disidang pertama kali diputuskan. Sampai masalah macam-macam, masalah kebaikan bapak memberi orang berapa segala macam, itu akan ditanyakan amal itu. Nah, dalam pertanyaan ini banyak yang gagal. Banyak yang gagal karena banyak sekali orang yang beramal itu kemudian dia beramal buruk. Karena amal itu ada dua, amal soleh dan amal toleh. Kalau amal soleh dihitung pahala, kalau amal toleh dihitung dosa. Jadi kita di situ ditimbang, di amal itu ditimbang, di wasanan itu. Nah, saya kasih contoh. Al-Quran menceritakan bagaimana seorang yang masuk neraka sakor, masuk neraka, ditanya mereka, kenapa kamu masuk neraka sakor? Masalakakum fi sakor, apa yang membuat kamu masuk neraka sakor? Mereka menjawab, lihat nih, lam naku minal musallin, dulu kami di dunia nggak pernah sholat, tuh nggak pernah beramal ibadah sholat, maka pasti masuk neraka sakor. Jadi bapak, sholat itu penting pak. Secacat-cacatnya bapak habis kecelakaan nggak bisa ngapa-ngapain, tetap mesti sholat. Ya, kan udah ada fikihnya sholat itu. Kalau nggak sempat sekarang di jamak dan sebagainya, pokoknya mesti sholat. Karena orang di neraka sakor ngaku lam naku minal musallin, kami dulu di dunia nggak pernah sholat. Kedua, walam naku nut'imul miskin, kami di dunia dulu pelit, nggak pernah ngasih makan orang miskin. Ini di surat Al-Mudaththir ya Pak ya, ayat 42 sampai 47. Yang ketiga, wa kunna nakhuddu ma'al khaidin, dulu kami di dunia ini sering gibah, ngomongin orang. Jadi ada orang lewat diomongin, masuk neraka sakor tuh. Tuh lihat, beramal atas sama beramal ke samping gagal. Lalu wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulu kami di dunia ini nggak percaya sama hari kiamat. Jadi nggak percaya bahwa kami akan disidang, kami akan nggak percaya gitu. Hatta atanal yakin, kami melakukan itu sampai kami mati, nggak pernah sholat, nggak pernah ngapa-ngapain, maka mereka masuk neraka sakor. Jadi amalan kita itu akan ditanya pak, dicek, dihisap. Dihisap itu ditanya artinya. Kita berhati-hati. Mudah-mudahan kita bisa masuk pada gelombang yang kedua ini dengan aman, sukses, amin. Tapi ingat, semua jawaban yang akan kita sampaikan pada Allah dan pada para malaikat yang bertanya harus jujur. Kalau kita mulai ada gejala bohong, ditanya gitu, maka kita akan dikunci mulut kita. Lalu yang bicara tangan, kaki, kulit,
semua bicara. Ingat Bapak yang sering baca surat Yasin di dalam ayat ke 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, hari itu semua mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka bersaksi, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka bersaksi bima kanu yaksibun, tentang apa yang dilakukan di dunia ini. Jadi hati-hati, kita ada saksi nih ya mengenai masalah kulit, ada di surat 41 ya, wajulu dukum itu. Jadi kulit kita, tangan kita, penglihatan kita, nanti semuanya ngomong. Kita ditanya nih, kamu tanggal sekian bulan Maret tahun 1972 pernah ngintip orang mandi? Enggak. Kita jawabnya enggak gitu. Lalu mulut kita dikunci, yang ngomong mata kita. Ya betul, saya yang mengintip nih. Jadi Bapak di sana nggak bisa bohong. Nah, mudah-mudahan ya kita memang kalau udah bertobat dari dosa segala macam itu, insya Allah kita menjawab dengan lancar di hari kiamat nanti. Amin atau Pak? Amin. Nah iya, tadi di kuburan mau amin, di sini kok nggak mau. Memang makin sulit Pak, makin sulit nih. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah mengenai masalah kenikmatan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu akan ditanya setiap kenikmatan. Nah, kenikmatan apa yang ditanya? Kita punya kenikmatan, selalu setiap orang dikasih standar 4 kenikmatan. 1 kenikmatan umur, 2 kenikmatan ilmu, 3 kenikmatan harta, 4 kenikmatan badan nih. Nah, dalam sebuah hadis panjang dari Muslim disebutkan bahwa ada orang yang gagal menjawab pertanyaan mengenai kenikmatan ini, yaitu 3 golongan. Golongan pertama, golongan syuhada, orang yang mati syahid. Allah tanya, jadi waktu syuhada tuh dipanggil duluan, sini kamu syuhada, orang mati syahid nih. Lalu dibentangkan semua kenikmatannya. Nih yang pernah saya kasih di dunia. Kita ngakuin, iya saya ngaku saya pernah dikasih ini. Lalu apa yang kamu perbuat? Kata Allah gitu. Allah yang tanya mengenai nikmat ini. Wah, dia cerita deh. Saya di dunia itu latihan perang, terus waktu ada perang saya maju karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Kamu berperang bukan karenaku, karena kamu mau disebut sebagai orang yang kuat. Oleh sebab itu Allah menyuruh malaikat untuk melemparkan dia ke neraka. Ini gagal nih Pak. Golongan kedua yang dipanggil orang yang kaya dermawan di dunia ini. Dibentangkan kenikmatannya, dia mengakui, ditanya, "Fa'amil tabiha." Kamu bikin apa kamu dengan kenikmatan ini, harta yang saya kasih banyak ini? Oh, saya nyumbang karena Engkau ya Allah. Masjid saya bikin sekali. Allah berkata, "Kadzabta, bohong kamu. Kamu nyumbang masjid itu hanya untuk dibilang supaya kamu itu dermawan dan sebagainya." Dan memang orang-orang udah berkata begitu. Oleh sebab itu Allah memerintahkan malaikat untuk melemparkan dia ke neraka. Dan yang terakhir ada golongan yang namanya golongan alim, Pak Kiai segala macam itu. Dibentangkan nikmatnya, ditanyakan, "Fa'amil tabiha." Kamu bikin apa dengan nikmat ini? Oh, saya ngajar ngaji, saya baca Quran hanya untukmu ya Allah. Bohong kamu, kata Allah. Kadzabta, kamu berbuat itu supaya dibilang alim, supaya dipuji-puji bahwa kamu ini orang hebat gitu. Maka Allah perintahkan malaikat melemparkan mereka ke neraka semuanya. Jadi itu gambaran bagaimana pertanyaan mengenai kenikmatan itu gagal. Kenapa gagal? Karena kita memakai kenikmatan itu untuk syahwatan khafiyah, untuk dipuji-puji orang dan sebagainya. Jadi nikmat itu bukan dipakai untuk taat, untuk hanya karena Allah ikhlas, tapi nikmat yang ada dalam diri kita dipakai untuk membangga-banggakan diri, ya, hartanya dan sebagainya itu. Nah itu, jadi hati-hati jangan sampai di debat ketiga ini kita menjawab dengan bohong dan dengan atau tidak bisa menjawab, saking kita ini mempunyai kenikmatan yang tidak pernah disyukuri. Nah itulah acara
acara-acara yang akan kita lewati, debat pertama, kedua, dan ketiga, ketika kita setelah kita mati. Artinya ketika mati, orang Islam tuh mati itu bukan selesai urusan, tapi baru mulai urusan. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di kuburan ada 4 pertanyaan, dan di tempat lain mungkin ada ribuan pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita menghindar atau bisa menghindar dari pertanyaan itu? Bapak mau nggak saya kasih tahu? Nah, yang penting di kuburan, yang hari kiamat terserah Allah dah. Yang penting di kuburan kita bisa terhindar dari pertanyaan itu, alhamdulillah. Untuk itu saya kasih tahu kepada Bapak sekarang, ada 6 golongan yang bisa Allah hindari dari pertanyaan kubur. Kalau kita masuk ke dalam 6 golongan ini, alhamdulillah, ya. Artinya kita nggak diapa-apain, Pak, nggak ditanya, nggak disiksa, didiemin aja gitu. Laksana VVIP. Mau nggak Bapak jadi VVIP di kuburan? Mau? Maunya kapan? Ya itu, Pak, ya. Umur 70 udah ngomong tar dulu. Mesti saya yang ngomong, Pak, baru 50 ini. Ya, oke. Golongan pertama, orang yang kira-kira ini Bapak tolong laksanakan. Insya Allah janji Rasul ini akan terpenuhi kalau Bapak ikhlas melaksanakan. Pertama, lazimlah membaca kalimat thayyibah semasa hidup. Semasa Bapak hidup ini kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini masuk oleh Rasulullah. Kalau standarnya kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dalam hadis ini disebut gini, man qala la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, barang siapa yang berkata la ilaha illallah al malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah, setiap hari 100 kali, setiap hari 100 kali, maka kana lahu amana minal faqri, pertama akan dibebaskan dari kemiskinan. Yang kedua, wa yu'manu min masyatil qabri, akan diamankan dari dahsyatnya siksa kubur. Jadi sekarang Bapak saya kasih informasi nih, amalan. Tolong sempatkan waktu, nggak lebih dari 15 menit, baca zikir gini, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Ayo, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali cukup. Maka janji Rasulullah, di kuburan nggak disentuh sama malaikat, nggak sentuh. Wah, gawat nih, ada orang hebat, ya. Insya Allah itu satu. Ini gampang kan, Pak? Yang kedua, lazimlah membaca surat Al-Mulk tiap hari. Surat Al-Mulk itu cuma 30 ayat, Pak. Tabarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan seterusnya itu. Baca aja, nggak usah hafalin, baca habis maghrib, habis isya. Insya Allah Al-Mulk ini dalam hadis Dairami yang cukup panjang, Al-Mulk ini akan membela kita, Pak. Jadi membelanya begini, waktu kita mau ditanya nih, malaikatnya bentuknya rada-rada serem nih, Al-Mulk ini datang. Jangan kau tanyakan orang ini, sebab dalam hati orang ini ada diriku, kata Al-Mulk. Jadi Al-Mulk itu datang berubah menjelma jadi sosok makhluk membela kita. Jangan kau tanyakan orang ini, aku ada di hatinya. Malaikat muka nakir gak terima, Pak. Saya dapat tugas dari Allah untuk menyiksa orang ini. Jangan. Akhirnya mereka berdua, malaikat Al-Mulk dan malaikat muka nakir, menghadap Allah. Kata Al-Mulk apa? Saya ini adalah kalammu, saya itu kalimatmu, saya Al-Quran. Saya ada di hati orang ini. Kalau saya nggak bisa bela orang ini, maka tolong berhentiin saya jadi Quran. Saya pensiun aja jadi Quran. Ya Allah, lebih bela Quran daripada bela malaikatnya. Jadi saking kita ikhlas baca Al-Mulk tiap hari, insya Allah kita akan ditanya dalam kubur. Ya, itu yang kedua. Ya. Yang pertama oke dong, Pak, dan kedua ya masih sanggup ya. Yang ketiga, kita usahakan mati syahid.
Mati syahid sudah pernah saya terangkan di sini. Yang paling tinggi mati syahid itu orang yang terbunuh jalan Allah. Jadi perang membela agama Allah. Dan yang paling rendah mati syahid ada mati tenggelam dan sebagainya, ada di hadis itu banyak sekali. Tapi usahakan mati syahid. Bahkan orang yang membela hartanya, misalnya ada maling masuk rumahnya, kemudian dia membela hartanya dan keluarganya, mati dia, maka dia syahid. Usahakan bapak mati syahid, ya. Barang siapa yang mati syahid, gini, li syahidi inallahi sab'atun hisal. Bagi orang mati syahid dari sisi Allah ada 7 perkara atau 7 hadiah. Pertama, yughfaru lahu fi awwalin daf'atin, akan diampuni dosanya pada waktu darah pertama mengalir. Kedua, wa yara maq'adahu minal jannah, akan dilihatkan kedudukannya di surga nanti. Ketiga, wa yujaru min azabil qabri, dan akan dilindungi dari azab kubur. Jadi mati syahid yang ketiga. Ini dari 3 ini yang bapak pilih yang mana nih? Baca Al-Mulk, baca zikir tadi, atau yang mati syahid? Tiga-tiganya boleh lah ya, masih boleh ya, masih boleh. Yang keempat, kalau mati milih hari Jumat pak. Kalau bisa minta sama Allah, ya Allah ini Jumat, matikan aku ya Allah. Karena Rasulullah berjanji, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah. Siapa saja kaum muslimin yang mati di hari Jumat, aulailatal Jumat, atau malam Jumat, illa waqahullahu fitnatal qabri, terkecuali dia akan dilindungi Allah dari fitnah kubur. Jadi dalam rangka menghormati Jumat yang Sayyidul Ayyam, malaikat semua udah diinstruksikan oleh Allah. Dari pusat langsung diinstruksikan, hari Jumat jangan bekerja di dalam kubur, nggak ada kerjaan. Jadi bapak kalau mati mintanya hari Jumat atau malam Jumat. Malam Jumat itu dari Kamis maghrib, jaraknya sampai hari Jumat berakhir Jumat maghrib, Jumat menjelang maghrib. Nah, kalau bisa mati di situ ya. Tapi matinya jangan sore-sore pak, repot. Mesti nginep di rumah dulu, ya pakai kain gitu kan serem. Ya kalau mati ya jam 6 pagi, jadi enak kita ya. Langsung kita mandiin berangkat gitu. Ya, Pak. Di sini yang udah mau mati Jumat siapa? Nggak ada yang jawab. Ya, kemudian nah ini orang yang mau di kuburan nggak disiksa dan nggak ditanya. Yang keenam, lazimlah melakukan 3 hal. 3 hal. Yu'tar rajulu fil qabrihi, seseorang akan dilindungi dari kuburnya. Fa iza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatil Quran. Jadi di dalam kubur itu seseorang akan, kalau ditanya dari arah ro'si, dari arah kepala, dia akan dibela oleh bacaan Qurannya. Maka sering-seringlah baca Quran. Apapun, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, baca tiap hari, khatamkan segala macam. Maka Quran itu kalau kita, malaikat datang dari arah kepala kita nanya, man rabbuka gitu, Quran akan menutup bacaan Quran kita tiap hari pak. Apalagi bagi bapak yang udah pensiun, nggak ada kerjaan lagi, ya jangan lihat YouTube, ya kan aneh-aneh aja nih orang sekarang ya, nge-game lah apa enggak, baca Quran. Habis baca Quran silakan lihat YouTube. Jadi ada momen dimana kita akrab sama Quran. Apapun, syukur-syukur hafal, luar biasa ya. Jadi ingat bahwa seseorang akan dibela oleh Qurannya, bacaan Quran, ketika malaikat datang dari arah kepala di dalam kubur. Kemudian kalau malaikat itu bertanya dari arah tangan, dafa'atus sodakoh, maka sodakoh yang kita lakukan di dunia akan membela kita. Maka rajin-rajinlah sedekah. Sedekah nggak perlu banyak, yang penting sering. Nggak perlu banyak, yang penting sering. Sehari 10.000, sehari 5.000, silakan. Yang penting ada sedekah. Jangan sampai pelit. Tadi ada dibaca di rakaat kedua atau surat apa tuh? Wa may yabkhal fa inna yabkhalu li nafsi, kan? Barang siapa yang bakhil, semuanya dia bakhil ya. Ada di Quran tuh. Jangan sampai kita bakhil. Pokoknya sedekah. Sedekah yang paling baik, sedekah ke masjid, ke orang yang membutuhkan, ke ustadz. Nah, kan ustadz jangan duit juga ujungnya. Ya. Mau ustadz ini, jangan ustadz saya. Ya.
Pokoknya sedekah dan sedekah, ya. Kemudian yang terakhir, sering-seringlah faiza utiya min kibali rijlaihi dafa'atahu masyhudu ilal masjid. Nah ini yang sampai sekarang belum saya bisa lakukan setelah saya stroke ini, yaitu kalau malaikat nanti bertanya dari arah kaki, maka kita dibela oleh langkah kita ke masjid. Maka sering-seringlah datang ke masjid. Masjid mana aja Pak, datang jalan. Nah langkah kita itu nanti kalau kita mati akan membela kita. Kalau malaikat datangnya dari arah kaki kita, tanya man rabbuka, langsung langkah kita itu menutup itu semua. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita bisa menjadi debaters atau orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat dan pertanyaan Allah, baik di kuburan maupun di hari kiamat nanti. Usikum nasibutullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang mau bertanya, silakan. Enggak, ini enggak ada yang tanya karena memang jarang orang yang mau cepet-cepet mati ya. Orang takut mati. Biasa itu Pak. Al-Quran surat Al-Jum'ah itu udah ngasih bocoran juga. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad kepada orang Pamulang nih, orang Masjid Anas, mati yang kamu takut mati itu, lari dari mati, mati itu mulaqikum, pasti ngejar kamu. Jadi kita lagi dikejar mati sekarang Pak. Lagi ngantri. Pasti mati Pak. Nggak mungkin nggak. Mau katanya orang bilang sehat ya tetap aja. Sehat atau sakit itu bukan ukuran mati. Umur juga bukan ukuran. Ada yang udah tua, ada yang masih muda mati. Jadi, tapi agama ini menginfokan ba'da maut, setelah mati itu kita ngapain Pak acaranya. Tuh kalau dilihat dari Jumat tadi, summa turadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ternyata orang mati itu dikembalikan ruhnya kepada Allah, lalu sama Allah dilihatin perbuatannya. Nah itu kan ditanya. Jadi sekarang kita bongkar tuh gitu acara kita nanti di sana, dan tidak ada yang bisa ngumpet. Kalau Bapak waktu SD ada dokter gigi datang ke sekolahan Bapak, ngantri nih cabut gigi nih, bisa ngumpet. Saya dulu ngumpet Pak. Saya ngumpet di kolong meja, dipanggilin saya diem aja. Akhirnya dokternya lewat. Sekarang malaikat manggil di sana, mana bisa ngumpet. Ya, jadi mohon dihafalkan yang tadi itu supaya kita lancar. Ya, ya ini aja belaga-belaga bisa lah Pak. Robbi Allah. Wah, dari mana kamu tahu? Dari Ustaz Wahyu gitu jawabnya. Supaya saya dapat juga pahalanya. Iya, Robbi Allah. Man Rabbuka, Robbi Allah. Mandinuka dinil Islam. Wah hebat nih jawabannya nih. Belajar di mana itu? Bawa contekan. Lu kayak Caimin aja. mulai. Gak bahaya tah. Ada Pak Haji Jul. Nah ini baru. Ini berarti udah mau mati nih. Gimana? Iya. Berarti maksudnya sudah di atas 60. Nah iya. Amin. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan yang ya receh aja sih. Wah, Allah receh. Mulai. Di ujung ayat An-Nahl tadi yang 93 tadi. Iya. Walatus alumna amma kuntum ta'malun ya. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu Kerjakan. Nah. Kok Allah itu bertanya ya tentang ini? Padahal Allah itu kan maha tahu, nggak bertanya juga udah tahu. Oh iya. Lu tahu lah. Iya. Tahu apa yang kamu kerjakan juga. Betul. Tapi ayat ini kok sampai bertanya gitu kan? Iya. Jadi itu ya pertanyaan receh aja nih. Padahal di awal ayat Cerdas Pak, bukan receh, cerdas. Terus di awal ayat ini sebetulnya kan, dan Allah jika Allah menghendaki misalnya dia menjadikan kamu satu umat saja,
tetapi dia menyesatkan siapa yang dia Ya. dan memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Nah, sebenarnya kalau membaca ayat ini ya kita pasif aja terserah Allah. Terserah Allah, betul, betul. Disesatkan ya, nah gitu bisa juga ya. Iya, betul. Tidak ada supaya kita aktif gitu kan. Oke, mungkin pencerahannya. Iya, jadi yang dimaksud bertanya tuh begini. Seseorang bertanya itu belum tentu dia nggak tahu jawabannya. Ada juga pertanyaan-pertanyaan retorik. Kayak ayat yang dibacakan oleh Ustaz tadi di rakaat pertama. Allah bertanya, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum?" Kenapa kamu kafir padahal kamu dulu mati? Saya hidupkan, kemudian saya matikan, saya hidupkan lagi, dan kepadaku dikembalikan semuanya. Siapa yang bisa jawab? Ngeri kita jawabnya. Allah tanya, "Kenapa kamu kafir?" Nggak apa-apa, maksud jawabnya begitu. Itu artinya pertanyaan yang nggak perlu jawaban. Ada juga pertanyaan untuk konfirmasi, klarifikasi. Kamu saya kasih nikmat, diapain aja nikmatnya? Sebetulnya Allah tahu jawabannya. Allah udah buka buktinya gitu. Tapi kita dikonfirmasi, bener nggak yang ada di catatan saya dari malaikat ini? Kemudian kamu dusta apa tidak? Ternyata dia dusta karena hatinya nggak ikhlas buat ini kayak gitu. Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan karena Allah nggak tahu. Allah maha tahu, tapi itu untuk hisab, itu untuk kita Pak, bukan untuk Allah. Untuk kita supaya kita nggak kegeeran di dunia ini bahwa kita masuk surga. Tah eta kata Allah begitu. Sok didangukeun ya kata itu. Buka tuh. Biar kita nggak GR Pak. Untuk wah gue masuk surga kali ini. Gue seorang ustadz, nggak bisa begitu. Makanya kita diadakan acara tanya jawab. Sanggup kamu bertanggungjawabkan apa yang saya kasih pada kamu gitu. Sama lah Bapak saya, Pak Zul, ini kan Bapak nganter untuk antar anak ke sekolah, nggak punya kendaraan. Saya pinjamkan Bapak motor, nggak usah balikin Pak, tapi pinjam Pak ya. Tapi Bapak balikin ke saya 3 tahun kemudian, spionnya pecah, bannya. Saya kan nanya sama Bapak, kamu apain ini motor? Begitu pula itu tadi, semua nikmat perbuatan, kamu saya kasih komplit kesempurnaan badanmu, hatimu, untuk apa? Bukan Allah nggak tahu, Allah tahu. Tapi konfirmasi, klarifikasi. Begitu Pak Haji. Coba Pak. Sebelah Ustadz iya. Subhanallah. Ketemu lagi Pak. Ada lagi? Iya. Pak Sodik ya Pak? Oh Pak Sodik almarhum ya. Lupa sih. Ya. Khalik ya. Alamat kemudian. Saya kalau kita dapat ijazah dari lembaga Hafiz ada tambahan itu karena biar kita dikubur didampingi oleh Rasulullah. Muhammad Rasulullah Shadiqul Badil Amin itu. Iya. Nah itu sebenarnya sih cuma kilasan aja ya. Iya. Banyak kita juga sebanyak kita harus berbanyak selawat biar kita lebih dikenal sama Nabi. Betul. Kan tadi Pak Ustaz bilang pada saat kita dikubur Al-Quran. Iya. Ini sedekah. Iya. Posisi Nabi itu di mana pada saat kita dikubur? Karena kalau orang tasawuf biasanya orang Rasul itu Nabi itu udah menerima dia jasad dia pada saat dia dikubur. Iya, itu. Tadi nggak dibahas. Betul, betul. Mohon petunjuknya Pak. Iya, baik. Jadi ada beberapa hadis ya dari Tobroni, misalnya dari Baihaqi, yang memang ada kehadiran Nabi di situ. Tapi bukan Nabi yang bicara itu dalam hadis itu. Jadi bukan Rasulullah bersabda, "Aku hadir," enggak. Ada beberapa peristiwa gaib yang Rasulullah sampaikan kepada kita, justru Allah hadir justru biasanya. Allah yang hadir. Saya kasih contoh. Allah pernah berfirman kepada Nabi yang nggak ditulis di Quran ya, hadis kursi. Ana jalisu man zakaroni. Kata Allah, aku hadir duduk di samping orang yang berzikir padaku. Nah, kalau Allah saja sudah seolah-olah nih ya, kita jangan menjadi mujassam ya, menganggap Allah tuh makhluk gitu, bisa duduk. Tapi intinya, apalagi kehadiran Nabi, bisa dimungkinkan Pak. Tapi karena saya nggak punya dasar yang kuat itu, saya kalau melihat sebuah hadis itu ya, kan ada hadis, ada asar, ada perkataan sahabat. Nah, saya lihat dulu sanadnya nih, itu ya. Kalau itu bukan perkataan Nabi, mungkin saya ragu.
Tapi ragunya nggak sebatas ragu digoda setan itu nggak Pak. Ya udah, jangan saya ceramahi ini dulu. Sebelum saya sempat paham maknanya itu apa. Ada hadis itu Pak. Nabi menyambut orang di alam barzah itu. Bagi orang-orang yang orang tertentu, golongan tertentu. Ada Nabi di situ. Nabi hadir itu. Sama ketika Bapak melihat hadis, ada kelahiran yang Nabi juga hadir. Jadi bayi lahir Nabi hadir itu. Nggak apa-apa kalau memang Bapak meyakini itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak mencantumkan itu karena memang nggak berkaitan dengan ringannya pertanyaan yang saya bawakan tadi. Contohnya Bapak bilang kan, saya kasih ijazah la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, harusnya kan ada tulisannya Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah dalam hadis ini cuma itu yang disebut Pak, hakul mubin, man qala la ilaha illallah al-malikul hakul mubin fi yaumin mi'ata marrah. Kan nggak terus, maksud saya tambahin sendiri, berarti saya nggak ini dong, sumbernya saya selipkan perkataan saya dalam hadis itu. Jadi saya mau teliti itu aja yang dibaca gitu. Kalaupun ada nanti dalilnya, boleh Pak ditambahkan, boleh, monggo aja. Tapi untuk bacaan zikir kita sehari-hari boleh juga itu, karena itu kan syahadat kan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bagus Pak, nggak ada masalah dengan itu, artinya nggak ada dosanya untuk membaca itu, malah lebih baik gitu. Tapi yang untuk meringankan kubur di dalam hadisnya hanya itu, mi'atan marrah fi yaumin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, hanya itu aja. Begitu Pak Khalid ya. Jadi kehadiran Nabi itu bagi saya masih syubhat. Apa betul beliau hadir menyambut kita di alam barzah misalnya gitu, membela kita juga itu. Kalau yang saya tahu, beliau pasti memberi syafaat pada umatnya, tapi di sana. Bahkan beliau sujud di hadapan Allah dalam waktu yang kita tidak ketahui, sampai Allah menyuruh mengangkat kepalanya. Muhammad, kamu angkat kepalamu, sebutkan hajatmu. Maka Rasulullah selalu ingat, ini ada umat saya yang di neraka ya Allah, tolong keluarkan. Allah memberikan itu, keluarkan, keluarkan. Bukan orang kita nggak ada di neraka, amin. Nggak ada di neraka, apalagi Pak Haji Jul nih yang udah siap ini. Ya pasti surganya lah. Ya Pak Khalid ya. Jadi memang ada golongan tasawuf itu, tapi itu luas nanti pembahasannya. Ya. Ada lagi Pak? Yang udah siap baru 2 yang udah siap ini. Pak Anto paling siap tuh. Karena kemarin membahas kebahagiaan Pak ya. Luar biasa. Ada lagi Pak? Pak Anies no komen hari ini. Masih mau umur panjang ya, amin, amin. Ya. Kalau gitu silakan ditutup ya. Kisi-kisi tadi sehingga kita menjawab. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.